Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng gue Fariski. Hari ini kita tidak akan membahas politik ya, karena ada beberapa teman viewer meminta agar supaya dibuatkan sebuah konten otomotif ya, antara perbedaan salah satu merek ke salah satu mereknya lagi gitu ya. Merek apa? Ikutin sampai dengan selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan berikan komentar di kolom yang ada di bawah ini, dan share video ini agar teman-teman yang sedang mencari otomotif ini mengetahui kekurangan dan kelebihannya di dua brand ternama yang ada di Indonesia ini. Oke teman-teman, di hadapan gue sekarang sudah ada dua brand ternama di Indonesia, yaitu Suzuki R3 Brezza dengan Daihatsu Xenia tipe R Deluxe. Dua unit ini adalah varian tertinggi yang diproduk oleh Suzuki, yaitu Suzuki R3 Brezza, dan ininya yang tadi saya katakan Daihatsu Xenia tipe R Deluxe. Nah, apa aja perbedaan dari kedua brand tersebut ya? Kita akan cari tahu satu persatu ya. Yuk, ikutin sini. Oke teman-teman, ini salah satu produksi dari pabrikan Daihatsu. Ini Daihatsu Xenia tipe R Deluxe, tipe tertinggi di kelasnya. Nah, untuk spesifiknya sendiri, ya dari fisik dulu kita bahas. Ini dia menggunakan lampu masih pakai bolham, ya bolham biasa, maksudnya belum proyektor. Kemudian juga di sini di bagian tengahnya ini memiliki grill yang sangat besar, ya. Mungkin dia menandakan, oh ini loh gua Xenia, gitu loh. Karena dari kompetitor yang satunya lagi yaitu Avanza, ya ini ada sebuah sedikit perbedaan di grillnya gitu loh. Nah, namun kenapa gue nggak ikut sertakan yang Avanza, karena yang velosnya tidak ada. Adapun juga tipe G ya. Jadi kalau kita ikut sertakan nggak seimbang gitu ya. Nah, kemudian di bagian bawah lampu ini terdapat dua sensor ya. Kanan kiri ada sensor. Ini udah bawaan ya, bukan aftermarket sensornya. Kemudian di sini juga ditemukan fog lamp. Nah, kemudian di sininya cover fog lamp-nya ya, untuk menambah kesan sporty-nya si Xenia ini dia dikasih list seperti ini di bagian cover fog lamp-nya. Nah, kemudian di bawah sini dia ada tambahan body kit ya. Body kit ini bawaan, bukan aftermarket ataupun bukan custom ya. Nah, di sininya dibalut dengan warna gold. Nah, kemudian di tengah ini ada warna solid ya. Ini bagian depannya seperti ini untuk Daihatsu Xenia tipe R. Oke, kemudian kita lari ke samping kiri si Daihatsu Xenia ini. Untuk spionnya sendiri ini sudah dibekali sen ya, di spion seperti ini ya. Kemudian juga di sini ini udah ada list chrome ya, full ya, mengelilingi bagian pilar-pilarnya ya. Ini udah bawaan, bukan tempelan juga. Nah, kemudian di sini juga ada yang namanya list chrome juga untuk pelindung pintu yang bagian bawah. Kemudian di sini ada tulisan yang namanya Deluxe. Ini dilapisi dengan beberapa titik menggunakan chrome gitu loh. Cuman di sini sayangnya belum dikasih chrome. Ketika ini dikasih chrome, tentunya ini akan lebih elegan lagi di kita lihatnya gitu loh ya. Oke. Nah, kemudian di bagian bannya sendiri dia menggunakan ring 14 ya, ukuran bannya lah 185/70. Untuk bannya ini masih standar, ringnya ring 14 ya. Karena Xenia sih biasanya sih memang dari generasi pertama hingga yang sekarang untuk lingkaran bannya ini paling kecil dibandingkan kembarannya gitu ya. Yuk ke bagian belakang kita. Oke teman-teman, ini kita ada di bagian belakang si Daihatsu Xenia sendiri ya. Di bagian belakang ini sama dengan kompetitornya, seperti halnya Avanza, dia memiliki lampu belakang seperti ini. Kemudian ini ada sambungan lampu, dan ini sih sebetulnya hanya sebatas variasi aja. Dia tidak ada bolhamnya, jadi ketika nanti tersorot oleh lampu dari belakang ini akan kelihatan seperti halnya lampu yang nyala. Kemudian untuk bolhamnya sendiri masih menggunakan bolham yang biasa. Terus di bagian bawahnya ini juga ada body kit, dan ini bawaan dari Xenia. Kemudian di sini ada mata kucing. Nah, kemudian di bagian belakang juga yang tadi saya sampaikan di depan, ini udah dilingkari dengan list chrome ya. Samping kanan kiri belakang ini udah ada list chrome. Nah, kemudian di sini juga ini ada list chrome juga yang nempel ya. Kemudian di sini ada emblem tipe X ya. Sorry, tadi saya bilang tipe R, ini tipe X tertinggi, dual TPI ya. Kemudian di sini juga ada emblem Xenia ya.
Nah, di samping itu ini ada lagi untuk pelindung bagasi ya, pelindung bagasi agar supaya nanti ketika nanti teman-teman keluarkan koper ataupun masukin koper, si bodinya ini nggak lecet. Di sini ada seperti bahannya kayak karet tapi bukan karet gitu loh. Nah, kemudian di bagian belakang juga ini udah ada sensor, ada 2 titik sensor. Ya, ada 2 titik sensor dengan kombinasi warnanya yang cukup ciamik ya. Kalau warna yang mungkin paduannya putih ya, karena di sininya hitam dop gitu loh. Ya, kalau yang putih nih akan terlihat lebih garang lagi tentunya ya. Oke, mungkin itu di bagian Xenia tipe X ya. Sekarang kita beralih ke Suzuki R3 Drezza ya. Kita bahas dulu sedikit demi sedikit di bagian eksteriornya ya. Yuk, sini. Oke teman-teman, barusan kita bahas sekilas tentang Xenia ya. Nah, ini sekarang kita akan bahas dari Suzuki R3 Drezza ya. Apa aja yang didapatkan dari Suzuki R3 Drezza ini dari segi eksteriornya ya. Kita perlahan-lahan nanti kita masuk ke interiornya. Nah, kita langsung aja. Untuk bagian depannya sendiri tentunya ini agak sedikit, bukan sedikit, memang banyak perbedaan dengan Xenia dan juga Avanza ya. Untuk bodinya tentunya kan, kalau untuk ini dia lebih lancip ya, bisa dikatakan lebih sporty modelnya dibanding Xenia yang agak mengotak gitu loh. Nah, untuk lampunya sendiri ini sama, masih menggunakan lampu bolham biasa ya, baik Xenia maupun headlampnya. Kemudian di bawah lampu juga di sini memiliki diskrum yang sangat besar ya tentunya, dari ujung sini hingga ujung sini. Nah, kemudian dari grillnya ini seperti grill obat nyamuk ya, sangat besar banget. Bahwa saya mungkin dia menunjukkan, oh ini gua Drezza bukan GX ataupun GL gitu ya. Kemudian di sini ada emblem yang nempel yang sangat cukup besar ya bagi saya gitu ya. Nah, kemudian di grillnya sendiri ini juga dilingkari dengan chrome ya untuk menambah aksen mewahnya. Nah, setelah di chrome di sini tidak cukup di sini juga ada di bawah kap mesin dia mendapatkan list chrome-nya lagi. Jadi kalau kita perhatikan dari kompetitor dan yang ini, yang R3 ini maksudnya, kalau saya bilang ini terlalu rame ya, karena terlalu banyak list chrome-nya. Kalau dari Xenia tadi di samping kanan, kiri, dan belakang beserta grillnya yang di bawah, ini depannya sudah dipenuhi dengan grill chrome gitu loh. Ya, jadi kalau misalkan kalian yang tidak terbiasa dengan grill chrome, ini jatuhnya seperti halnya norak tapi beken, rasanya seperti itu yang lebih tepatnya ya. Oke, kita langsung ke depan ke samping aja, apa aja yang didapatkan ya dari Suzuki Drezza ini. Nah, ini teman-teman untuk samping kanannya, kanan kiri ya, tentunya pasti sama. Dia memiliki spion yang sudah ada sama halnya seperti Daihatsu Xenia ya. Kemudian juga di sininya ada logo VVTi. Nah, kemudian ke bawah ini ada chrome lagi di sini. Ya, dari list plangnya ini dari ujung ke ujung itu dibalut dengan chrome gitu loh. Bedanya kalau misalkan tadi di Daihatsu Xenia list chrome ini di bagian pintu, tapi untuk Suzuki Drezza ini ditempatkan di bagian list plug ya. Kemudian naik ke atas ini sama mendapatkan list chrome juga ya untuk pelindung karet, tapi ini tidak full seperti halnya Xenia. Dari depan, belakang, atas, samping, kanan, depan itu diputerin dengan grill chrome gitu loh ya. Tapi untuk si Suzuki ini hanya bagian bawahnya aja ya. Karena apa? Mungkin dia untuk menempelkan talang air gitu ya. Kita ke bagian belakang. Nah, seperti ini teman-teman ya. Untuk bagian belakangnya sendiri yang tadi saya katakan, balik lagi, Suzuki Drezza ini terlalu kebanyakan chrome ya, seperti halnya depannya. Ini sudah ada chrome ya untuk nyambung ke sini, tapi di bagian kaca belakangnya dia putus, tidak nyambung seperti halnya Xenia. Nah, kemudian di sini juga gede banget nih. Ini chrome, terus ada tulisan R3 ya. Kemudian di sini udah ada kamera, ini kamera bawaan bukan aftermarket. Terus kemudian di sini ada emblem Drezza ya. Ini seri tertinggi yang tadi saya katakan. Kemudian lagi-lagi kita akan menemukan chrome di bagian bumper bawah bagian belakang Suzuki Drezza ya. Jadi yang tadi saya katakan, ini kalau misalnya terlalu banyak chrome, ini jatuhnya jadi norak gitu loh, tapi beken ya, bukan berarti norak jelek ya, norak tapi beken.
Nah, di samping ini kita dapetin, kita ada 2 titik sensor mundur di bagian belakang, dan ini juga pelindung bodi agar supaya tidak lecet ketika kalian mengeluarkan koper di dalam mobil, ya. Terus ini spoiler juga udah dikasih beserta stop lampnya. Di sini sudah ada. Ini wiper juga udah ada, ya. Kemudian di bawah ini spoiler dia ada untuk menyemburkan air. Mungkin itu dari 2 jenis, ya, dari bagian eksteriornya. Nah, seperti apa dalamannya? Kita ikutin sampai dengan selesai. Oke teman-teman, saya sudah ada di dalam, ya, mobil Suzuki Dreza. Nah, untuk Dreza ini, ketika saya masuk ke dalamnya, ya, ini apa yang saya rasakan. Ini ada sesuatu hal yang memang berbeda seperti kita masuk ke Toyota Avanza maupun ke Daihatsu Xenia. Apa perbedaannya? Ketika kita memandang ke depan, ini jauh lebih luas dibanding kompetitornya. Nah, kemudian juga di sini ada beberapa aksen yang memang ini disetting untuk kemewahan, ya. Tapi sebelum itu kita nyalakan dulu mesinnya karena di sini panas, jadi gerah, ya. Kita nyalakan dulu. Ini kuncinya seperti ini, ya, untuk Dreza itu. Untuk Dreza yang tadi saya katakan, di sini ada beberapa titik yang menambah kemewahan si Dreza sendiri. Yang pertama, dari panel wood ini sudah ditempelkan di door trim. Kemudian door trimnya ini sudah dilapisi dengan bahan pabrik, dan terus di sini juga ada seperti halnya mobil-mobil pada umumnya, ada power window, central lock, dan pengaturan spion. Ya, di sini sudah retractable untuk spionnya, jadi tidak harus dilipat oleh tangan kita, tapi cukup tekan tombolnya itu akan melipat sendiri, ya. Itu untuk Dreza. Nah, kemudian untuk head unitnya sendiri ini sangat amazing, ya. Kenapa? Karena untuk head unit Dreza sendiri ini mendapatkan kita, kalau tidak salah ini 10 inch, ya, untuk head unitnya. Dan ini bukan aftermarket ataupun bukan variasian, tetapi ini masih bawaan gitu loh. Nah, kemudian di bagian kisi-kisi AC ini ada list chrome juga, lagi-lagi mendapatkan list chrome di bagian dalam mobilnya. Terus di sini juga ada penyimpanan botol. Kemudian di sini ada laci penyimpanan, tapi ini yang bukan yang soft opening, ya, gitu loh. Cukup kecil, ya, untuk laci penyimpanannya. Di sini ada juga celah-celah untuk menyimpan apa-apa aja gitu. Ini ada disediakan di bagian dashboard mobilnya. Ya, kemudian di sini model tombol AC-nya seperti masih pakai gas 3 kilo, ya. Ini masih pakai putaran kayak begini, ya. Kemudian juga di sini ada outlet untuk charging. Terus untuk ini juga bagi yang teman-teman yang suka ngerokok, ini ada pematik api. Ya, terus ada side pocket juga di sini. Ini side pocketnya cukup lumayan sempit lah, ya, untuk Dreza ini. Nah, yang disayangkannya, ini mobil semewah Dreza ini dia tidak mendapatkan console box yang bisa dijadikan armrest oleh si pengemudi maupun si penumpang yang di bagian sini, gitu, ya. Harusnya ini dikasih side pocket ataupun console box, ya, biar lebih mewah lagi kesannya. Nah, kemudian di sini juga kita mendapatkan satu lampu untuk baca, ya, di dalam. Untuk spionnya masih spion yang biasa. Di sini ada sun visor tanpa dilengkapi dengan mirror. Di sini ada sun visor juga. Di sini sudah lengkap dengan kaca cerminnya sudah ada, ataupun mirrornya juga udah ada, ya. Kemudian di sini ada pengaturan lampu fog lamp. Terus di sini ada untuk alarm, tombol alarm, ya, parkir intinya gitu loh, ya. Kemudian di sini console box-nya juga sangat lumayan sempit, ya, gitu. Nah, untuk bagian depannya sendiri seperti ini, ya, layoutnya. Kita langsung ke bagian belakang, seperti apa luas atau sempit dari si Dreza ini. Oke, untuk bagian depannya sendiri ini sih sama aja pada umumnya mobil MPV, ya. Walaupun toh kita pengen nyaman, ya, namanya mobil MPV nggak bakal senyaman mobil sedan, gitu loh. Nah, tetapi ada di sini perbedaan dengan si Xenia dan Avanza. Nah, ini kita bisa serot-serotan nih. Untuk kursinya bisa naik maju mundur. Kemudian di sini juga untuk rebahin, ya, rebahnya cuma segini, ya. Terus juga di sini kita dapatin blower AC dengan pengaturannya tentunya.
Di sini juga kita mendapatkan chrome lagi, handle pembuka pintunya sudah dibalut dengan chrome. Terus di sini juga udah di door trimnya bahan pabrik ya. Nah, untuk apa namanya, ketinggian antara atap dengan si penumpang ini sangat jauh. Jadi tidak akan terlalu panas ketika mobil itu selesai dijemur ya, gitu. Mungkin itu aja daripada Dreza. Kita sekarang masuk ke bagian mobil Xenia ya. Yuk, ikutin yuk. Oke. Kita nyalain dulu ya, karena ini warnanya hitam, tentunya jauh lebih panas dibanding yang R3. Oke teman-teman, yang tadi saya katakan, ada beberapa perbedaan yang sangat mencolok. Ketika saya masuk, kesan pertama yang saya dapatkan di Daihatsu Xenia ini berasa otomatis sempit. Kenapa? Karena kita tadi ada di dalam Suzuki R3 yang memiliki kabin yang cukup luas ketika kita mandang ke depan. Nah, ketika masuk ke dalam Xenia, ini berasa ciut, ibarat kerupuk kena angin gitu loh. Nah, kemudian dari ornamen-ornamen Xenia sendiri pun juga ini jauh lebih sederhana dibanding si R3 Dreza ya. Di antaranya panel woodnya dia nggak ada lapisan chrome ataupun panel wood ya, nggak dipasangin kayak ornamen kayu gitu. Ini polos hitam total, dan di sini juga bukan kain, ini plastik, bahannya bukan kain pabrik seperti halnya Suzuki Dreza. Nah, kemudian di sini sama aja, ada power window, ada central lock. Nah, yang nggak didapatkan adalah retractable ataupun spion otomatis seperti halnya di Dreza. Nah, di sini hanya mendapatkan electric mirror aja, bukan retractable ya. Itu perbedaannya yang sangat mencolok. Nah, kemudian juga untuk tombol AC-nya juga sama, ini ciri khas dari Daihatsu ataupun Toyota, sama seperti halnya tuas tombol kompor yang 3 kilo ya. Ini sama masih seperti ini, belum dual zone tentunya, belum elektrik juga. Nah, kemudian untuk console box-nya sendiri ini jauh lebih sempit dibanding si R3 ya. Nah, ini di sini ada apa? Laci penyimpanan, sama halnya dengan R3 sempit juga. Di sini dilapisi dengan ornamen silver ya, bukan chrome tapi silver. Terus kombinasi warnanya dia hitam dengan coklat tua ya. Untuk kombinasi warnanya mungkin ini untuk menambah kesan mewah ya, walaupun dikit ada mewah-mewahnya deh kan gitu. Nah, kemudian juga untuk dari head unitnya sendiri ini sangat biasa. Kalau dibandingkan dengan Dreza yang mendapatkan head unit 10 inci, untuk di Xenia tipe X Deluxe ini hanya secuil aja, ukuran di 7 inci gitu loh. Tapi belum touchscreen, belum juga MP4 ya. Cuma ini MP3 doang. Nah, mungkin itu untuk di bagian dashboard. Nah, kemudian di sini ada juga lampu baca sama seperti Dreza, satu lampu baca. Terus juga di sini ada sun visor yang tidak dilengkapi dengan kaca cermin. Kalau di Dreza itu dapat kaca cermin ya untuk sun visor penumpang. Dan kemudian di sun visor pengemudi juga tidak didapatkan kaca cermin juga ya. Nah, mungkin itu untuk bagian depan. Kita lari ke bagian belakang ya. Karena di sini juga nggak banyak yang perlu kita bahas, karena memang sesimpel ini mobil sejuta umat gitu loh ya. Console box-nya juga nggak ada, ataupun buat armrest ya, sandaran tangan di sini cuman ada laci-laci penyimpanan gitu aja. Ya sama seperti halnya si R3 itu juga sama, tidak mendapatkan console box ataupun armrest di bagian seat yang paling depan gitu ya. Kita lari ke bagian belakang ya. Oke teman-teman, saya udah di bagian belakang Daihatsu Xenia tipe X ini. Yang tadi saya katakan, ini ada perbedaan yang sangat mencolok dibandingkan dengan R3. Ini sama tipenya, sama-sama tipe yang tertinggi gitu ya. Ketika kita masuk ke Suzuki R3 Dreza ini, kita akan mendapatkan pengaturan kursi maju mundur kayak Syahrini agar terlihatnya cantik gitu. Nah, di sini nggak ada maju mundur ya, cuma sedan nih maju mundur gitu ya. Nah, artinya di sini ada perbedaan yang sangat mencolok. Kemudian juga di sini hanya sebatas untuk merebahkan posisi
si kursi, dan lumayan rebah banget gitu kan dibanding dengan Reza. Ini sangat rebah banget gitu. Nah, kemudian juga di bagian pintu ataupun door trim yang tadi saya sampaikan di depan, sama halnya ini tidak memiliki lapisan bahan pabrik, tapi dilapis dengan plastik semua dengan bahan yang memang cukup keras gitu loh ya. Nah, di sini juga ya ini nggak ada hal-hal istimewa di Xenia ini. Ya kalau misalkan ini udah pada umumnya ya, kalau MPV kalau tanpa ada blower di belakang, penumpang kasihan tentunya panas ya. Ini ada pengaturan AC 1 sampai dengan 3. Kemudian juga antara kepala dengan atap ini jauh lebih pendek dibanding R3. Kalau R3 sangat jauh gitu kan perbandingannya. Nah, mungkin itu aja sih kalau untuk bagian belakang sih nggak perlu kita bahas, karena yang sering kali kita gunakan ketika kita jalan-jalan dengan keluarga tercinta kita, jok depan dan juga jok yang dari belakang gitu ya. Oke, mungkin itu teman-teman ya perbedaan antara Daihatsu Xenia dengan Suzuki R3. Nah, yang jelas kalau masalah selera itu kembalikan lagi ke teman-teman. Cuman saya mengupload video ini karena ada permintaan viewer yang memang menunggu terkait masalah otomotif. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf kalaupun ada salah-salah kata, karena saya di sini bukan reviewer ya, hanya sebatas pengguna biasa gitu yang memiliki kebatasan pengetahuan terkait masalah otomotif. Gue Evan Rizky, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.